Jika Indonesia punya departemen penghematan ala Elon Musk, apa yang akan terjadi? Selamat datang di ABOY Live TV, channel yang selalu membawa Anda pada diskusi mendalam seputar isu-isu terkini dengan sudut pandang yang unik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah konsep menarik. Bagaimana jika Indonesia memiliki departemen penghematan seperti yang diusulkan oleh Pak Prabowo? Mari kita bayangkan bersama-sama apa dampaknya bagi sistem keuangan negara kita. Simak sampai akhir ya. Bayangkan Sobat ABOY Live TV, jika Anda menjadi seorang pejabat di era kepemimpinan Megawati, SBY, atau bahkan Jokowi. Lalu, tiba-tiba muncul sebuah departemen baru bernama Departemen Penghematan yang digagas oleh Pak Prabowo. Tugas utama departemen ini adalah mengaudit seluruh sistem keuangan APBN selama 20 tahun terakhir. Bukan sekadar mencari pembenaran seperti yang dilakukan BPK, tetapi lebih fokus pada efisiensi ke depan dan mengidentifikasi pemborosan di masa lalu. Konsep ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi di Amerika Serikat sebelum era Elon Musk. Elon, sosok yang dikenal sangat efisien, membuktikan kemampuannya saat mengambil alih Twitter. Dari 7.500 karyawan, ia memangkasnya menjadi hanya 1.000 orang. Hasilnya, omset naik, biaya operasional turun, dan Twitter menjadi lebih profitable. Di SpaceX, dengan hanya 11.000 karyawan, Elon mampu menghasilkan 3 kali lipat lebih banyak daripada NASA yang memiliki 16.000 pegawai. Elon bahkan berani mengambil langkah radikal dengan memecat 2 juta pegawai negeri di Amerika, termasuk seluruh staf CIA. Ia juga tidak segan-segan membayar slot iklan Super Bowl senilai $40 juta untuk mengungkap pemborosan pemerintah AS. Melalui iklan tersebut, ia membeberkan bagaimana uang pajak masyarakat digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti pengiriman $100 juta untuk kondom ke Hamas atau dana bantuan bencana Haiti yang hanya 10% sampai ke tangan korban, sementara sisanya dipakai untuk kepentingan pribadi pejabat. Contoh lain, Angkatan Udara AS tercatat menghabiskan $5 juta hanya untuk membeli kopi. Sementara Angkatan Darat menghabiskan $3 juta per tahun untuk makan sushi. Belum lagi dana bantuan yang dialihkan untuk membiayai Paris Fashion Week atau penelitian aneh seperti mempelajari apakah babi bisa terbang. Semua ini adalah contoh nyata pemborosan yang dibongkar oleh Elon. Nah, sekarang bayangkan jika konsep serupa diterapkan di Indonesia. Bagaimana jika Departemen Penghematan benar-benar berdiri? Misalnya, bagaimana dengan dana bansos yang kerap menjadi sorotan? Atau proyek Ibu Kota Nusantara IKN yang telah menelan biaya ratusan triliun namun masih jauh dari kata selesai. Belum lagi infrastruktur pendukung seperti sekolah, rumah sakit, dan transportasi yang masih minim. Apakah ini adalah bentuk pemborosan yang perlu dihentikan? Tentu banyak yang berharap agar Pak Prabowo tidak terinspirasi untuk membuat departemen penghematan seperti di Amerika. Namun, tidak bisa dipungkiri, efisiensi dan transparansi keuangan negara adalah hal yang sangat dibutuhkan. Bagaimana menurut Anda, Sobat ABOY Live TV? Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ABOY Live TV agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jika Anda punya pendapat atau masukan, tulis di kolom komentarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.